sangat dihormati dan sangat memuji Tuhan. Saya diundang ke tempat yang Tuhan berkati jemaat di sini. Saya akan menyampaikan firman dengan singkat. Anak putra saya di Amerika mengatakan, "Pak, kalau sudah tua jangan tele-tele." Jadi saya selalu ingat firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah diambil dari Matius pasal yang terakhir, yaitu pasal 28 ayat yang ke-19 sampai ke-20. Singkat tetapi tepat. Tuhan Yesus menghampiri mereka, yaitu murid-muridnya, setelah Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, dari liang kuburan. Dan Tuhan Yesus mendekati mereka dan mengatakan, "Segala kuasa di atas langit, bumi, dan di kolongan dunia sudah diserahkan kepada Aku oleh Allah Bapa. Dengan itulah Aku mengutus engkau, jadilah segala bangsa menjadi murid-Ku, dan baptis di dalam air dengan nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Tuhan Roh Kudus. Lalu, apa yang saya perintahkan kepada kamu, ajarkan kepada mereka." And lo, in English, that is the law, or see, or behold. Dan lihatlah, Aku akan beserta dengan kamu sekalian sampai ke akhir zaman. Dan bahasa aslinya harus ditambah amin. Saya akan menyampaikan firman Tuhan sekali lagi. Dan setelah saya menyelesaikan, yang terakhir semua mengatakan amin. Alright, do it all together. Saya mau buka tapi tidak bisa buka. Tolong, bisa ditolong supaya jelas. Dan kalau saya ketawa, you bisa lihat. Pendeta kalau khotbah tidak bisa ketawa itu pendeta yang kurang kuat. Alright, I'm trying to smile. And please smile to me. Because I like everyone to be smiling together. In the name of my God, my Lord. Ya, saya ulangi lagi sekali lagi. Ya, firman Tuhan sangat penting. Karena kita kalau mendengarkan khotbah lupa firman Tuhan tidak ada arti sama sekali. Dan saya takut kalau suka di atas mimbar untuk bersenda gurau. I don't like that at all. Karena firman Tuhan itu serius loh saudara-saudara. Kita tidak bisa menanggapi firman Tuhan dengan sembarangan. Don't try to do that. And you'll be in trouble. And I will be in hot soup as well. Tuhan Yesus mendekati mereka, yaitu murid Kristus Yesus. Dan mengatakan, segala kuasa di atas langit, di bumi, dan di bawah kolongan dunia. Itu dari Filipi pasal 2 ayat 6 yang mengatakan di kolongan dunia bumi ini masih ada Sheol in Hebrew, Hades in Greek. Don't forget that. Segala kuasa di atas langit, bumi, dan kolongan dunia. There's another dunia. Don't forget that. Waktu Tuhan Yesus bangkit, ada orang mati, Tuhan Yesus turun ke Hades, Sheol, untuk menyatakan kemenangan Kristus yang telah bangkit dari antara
orang mati. Kuasa ilahi yang luar biasa. Lalu dia naik ke surga. Duduk di sebelah kanan Bapa yang maha kuasa. That's the creed. Or in Latin is credo. Lalu Tuhan Yesus terus mengatakan bukan seluruh kuasa dan kedaulatan dan dinamis sudah diserahkan di dalam tampuk tanganku. Tetapi dengan kuasa ilahi ini aku mengutus engkau sekalian. Pergilah jadikan segala bangsa muridku. Don't forget. Muridku, my disciples. Not believers, not believers only, but my disciple. Panggilan Tuhan amanat agung bukan saja membawa jiwa menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi tujuannya bukan believers, tetapi disciple, yang di dalam bahasa Inggris discipleship. Dan apa yang kuperintahkan kepadamu, ajarkan kepada mereka. Nah, aku akan beserta dengan engkau sekalian sampai kesudahan zaman. Semua mengatakan amin. Satu kali lagi, masih ada 2 orang yang ngomong. 1, 2, 3. Wah, puji Tuhan masih ada 1 yang belum ngomong. Lagi 1 kali. 1, 2, 3. Amin. Pasti tambah amin. Itu asal katanya bahasa Greka. And I will be with you until the end of the ages. And the Lord said, Amen. Bukan saja kita yang mengatakan amin, tapi Tuhan Yesus pun mengatakan amin. Artinya, pasti terjadi, pasti tergenap, pasti sukses. My Lord, my God, never be failed. And He is the final victory. And more than conqueror. Lebih dari pemenang, saudara-saudara. More conqueror. Menang, lebih dari menang. Kemenangan Tuhan itu mutlak. Tidak ada seorang yang bisa mengganggu-gugat. Di sini ada 3 tekanan. Yang pertama, kuasa kedaulatan. Itu penting sekali. Yesus berkata, segala kuasa, power, semua kedaulatan, authority telah diberikan kepadaku dan saya memegang tampuk tanganan untuk segala kemenangan. Tuhan, saya belum pernah kalah. And I am also the final victory because of my Lord, my God. He is the more than conqueror. Kuasa ini diandalkan untuk mengutus kita keluar. Tanpa dengan kuasa, otoritas, dan kedaulatan ini, saudara keluar pun tidak ada gunanya. Banyak orang mengatakan, saya mau menginjili, membawa jiwa kembali kepada Tuhan Yesus sebagai orang yang percaya. You nak mampu, saya nak mampu. Kalau nggak percaya boleh dicoba. If you don't believe it, try it. Pasti kalah. Karena kita bersandar kekuatan tenaga, kemampuan diri kita sendiri. Pasti kalah. Tetapi jikalau tampuk kuasa kedaulatan Tuhan Yesus diserahkan kepada kita juga, dan kita diutus keluar untuk menginjili, membawa jiwa bukan saja menjadi orang yang percaya, tetapi menjadi murid Kristus. Pasti sukses. Itu jaminan Tuhan Yesus loh. Bukan saya yang ngomong.
Saya juga mengandalkan kuasa jaminan ini, baru saya menjadi hamba Tuhan. Jikalau orang Kristen dan hamba Tuhan tidak mempunyai kedaulatan yang Tuhan Yesus pegang sebagai dalam tampuk tangannya dan memakai kuasa kedaulatan ini untuk mengutus kita keluar, you cannot do anything and you can do nothing. Now listen carefully. Maka orang Kristen bilang, Pak Sanusi, saya pergi menginjilin, tidak ada orang yang percaya. Saya bilang, itu lumrah dong. Orang mana bisa percaya kamu dan saya? Kita juga orang yang kalah di bawah tampuk tangan kuasa iblis kegelapan. Kita adalah orang yang kalah di bawah tampuk kuasa iblis, kegelapan, setan. Gak pernah ada orang yang menang dari Adam sampai sekarang. Tapi Kristus Yesus telah menang. Dan dengan tampuk kuasa ini memberikan kita dan kita diutus untuk menginjili, memberitakan good news kepada setiap orang dan setiap bangsa. Dan dengan kedaulatan kuasa yang Tuhan berikan kepada kita, you will be the successor. You will be the winner. You will be more than conqueror. Now listen carefully. Nah sekarang saya tanya saudara-saudara, apakah saudara mempunyai kuasa yang diberikan oleh Tuhan Yesus? Atau saya keluar untuk menginjili, menunaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus tanpa dengan kuasa yang diberi oleh Tuhan? Waktu saya muda, waktu saya khotbah, saya tanya siapa yang mau percaya, tolong angkat tangan. Saya melihat banyak orang yang angkat tangan. Saya senangnya luar biasa. Setelah saya berpengalaman lewat tahun. Roh Tuhan yang maha kuasa menyinari hati sanubariku. Mengatakan bukan karena kamu yang hebat dan lihai. Bukan karena kamu fasih lidah dan bisa banyak bahasa. Itu hanya alat, bukan otoritas. Nah, ingat sekali. Manusia sering memakaikan alat mengganti kuasa ilahi untuk menjalankan perintah Tuhan, menunaikan amanat agung. Vision plus mission equalizes with the Great Commission. Tapi kita terus gagal. Gereja tidak bertumbuh. Orang Kristen dipimpin tidak maju-maju. Kita pimpin orang tidak mau percaya. Sekali, dua kali, puluhan kali. Bukan saya tidak mau, nggak mampu. Bukan saya tidak taat, tidak berkuasa. Friendship evangelism is important. Plus, power evangelism is more than important. And you will be achieved the great commission of my Lord and my God. Itu penting. Yang dua, tekanan bukan saja kuasa ilahi. Tetapi saudara jangan lupa mengajar mereka menjadi muridku. Bukan saja orang yang percaya Tuhan Yesus. Orang yang percaya Tuhan Yesus itu gak ada gunanya. Cuma tunggu naik ke surga. Ingat ini. Let me repeat it once again. When someone says, but you have to wake up. Saya ngomong lagi satu kali loh. Sebagai pendeta yang senior dan pengalaman. Karena saya membawa banyak jiwa kepada Tuhan Yesus. Tapi Tuhan wanti kepada saya. He warned me. Don't do that.
Saya senang melihat orang percaya Tuhan Yesus. Luar biasa. Yesus berkata, di bawah bumi ada orang yang percaya, di surga para malaikat dan prajurit Tuhan akan bersorak-sorai. Karena orang itu sudah bertobat dan percaya. That's correct. That's the word of the Lord. But don't stop on that. Jangan berhenti di tengah jalan. Itu bukan tengah jalan. Permulaan jalan. It's only a starting point. You are not moving yet. You are not improving yet. You are not in progressive journey of the Lord yet. Apa artinya? Apa artinya? Hanya permulaan percaya. Banyak orang Kristen mandek di sana, tunggu diangkat ke surga dan minta Tuhan memberkati, mencurahkan rahmat anugerah surgawi untuk nikmat-nikmat, tidak melakukan sesuatu untuk Tuhan. Hanya percaya, tunggu naik ke surga. Itu bukan kehendak Tuhan loh, itu kehendakmu loh. Itu bukan kehendak ilahi, kehendakku lah. Maunya sendiri loh, menangnya sendiri loh. Keinginan sendiri loh. Nafsu sendiri loh. That's your ambition. That's your ambition. Percaya Yesus. Nikmat-nikmat. Minta berkat. Anugerah rahmat Tuhan. Tunggu sampai diangkat ke surga. Egois. Orang Kristen banyak egois setelah percaya Yesus. Are you that kind of? Are you there? Are you awakening? Apa sadar saudara-saudara? Saya sadarkan. Ajaran Rasul Paulus memberikan suatu rahasia surgawi. Rasul Paulus mengajar sebagai guru besar. Lalu dia memilih Timotius sebagai seorang pengikut Rasul. Diajarkan menjadi muridnya. Ya, is a spiritual student, follower. Lalu Timotius menjadi hamba Tuhan, mengajar jemaatnya. Setelah Timotius mengajar jemaatnya, dan jemaat itu percaya, dan di-equipped. Setelah diajar, setelah diperlengkap. Lalu dia mengajar lagi generasi yang keempat. 4 generasi loh. Jadi orang Kristen harus menjalani 4 the heavenly pilgrimage. Ya, 4 generasi. 4 stages. 4 langkah. Pertama, Rasul Paulus. Generasi kedua, Timotius, muridnya. Timotius mengajar jemaatnya, generasi ketiga. Setelah jemaat diajari menjadi seorang yang sudah diperlengkap, lalu membawa jiwa lagi menjadi murid Tuhan Yesus, pengikut Tuhan Yesus. Ini 4 generasi tidak bisa dilewati loh. Never. You can across. Rasul Paulus, generasi pertama. Timotius, generasi kedua. Jemaat Timotius, generasi ketiga. Setelah diperalat, diperlengkapi, mencari jiwa supaya dia menjadi murid, bukan believers. Disciple. Setelah 4 langkah dijalani, lalu 4 langkah lagi, 4 langkah lagi, 4 lagi, terus temurun sampai Tuhan Yesus kembali kedua kalinya. Itu ajaran Kristus. Bukan kemauan Anda dan saya. Percaya Yesus, minta diberkati, berfoya-foya, menikmati segala berkat Tuhan di dalam dunia. Tunggu nanti diangkat ke surga. You are nothing. You are egocentric. Banyak orang percaya Tuhan Yesus menjadi orang yang egois.
terus minta diberkati, belum pernah menjadi saluran berkat bagi Tuhan kepada orang lain. You dosa lu. Saya berani ngomong, you dosa lu. Karena Tuhan memberkati kita supaya kita memberkati orang lain. Itu makna maksud Tuhan. Bukan berhenti untuk memberkati kamu dan saya. No. Don't stop on the way. You only a starting point. Jalan terus. Dari satu generasi kedua, dua generasi ketiga, tiga generasi keempat. Lalu satu lagi, terus temurun. Lalu amanat agung pengapalan Injil Kristus disebarkan ke seluruh bangsa. Dan jadikan semua bangsa muridku. Lihatlah, aku akan beserta dengan engkau sampai ke sudahan zaman. I will be with you until the end of the ages. Amin. Kalau sudah ngomong amin harus dilakukan. Itu perintah. Itu perintah. Ajarkan perintahku kepada semua bangsa. Ajarkan perintahku ke seluruh bangsa. Dan baptiskan di dalam air dengan nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. And lo, I will be with you until the end of the ages. Amin. Kalau amin harus dilakukan. Itu perintah. Janji Tuhan selalu beserta dengan kita sekalian. Kemarin saya terima WhatsApp dari Singapura karena besok saya akan terbang pulang ke Singapura. Gereja saya di Singapura, jemaat mengatakan, Pastor, we are waiting for your comeback. Ada seorang yang dari Indonesia, pedagang besar, mengatakan, kita menunggu kedatangan Pak Sanusi kedua kalinya tahun ini. Saya WhatsApp, jangan tunggu saya, tunggu Tuhan Yesus. Tunggu saya tidak ada gunanya dong. Tunggu manusia, hopeless. Tunggu Tuhan Yesus, eternal hope. May I read it once again? You're waiting for me, for nothing. You're waiting for the Lord, I will say. Oh, hambaku yang setia. Oh, hambaku yang baik dan benar. Masuklah ke dalam kerajaan kekalku. Dan engkau dan aku akan di dalam kemuliaan untuk selama-lamanya. Whether you like it or not, one day you will say to this world, goodbye and sayonara. If you don't believe, try that. Dan saya jamin pas minggu itu, kita dengan tangannya hampa dilahirkan di dunia ini. Punya barang apa saja dengan hampa engkau akan meninggalkan dunianya. Percaya enggak? Enggak percaya, orang ini aneh-aneh. Kalau manusia itu aneh-aneh, yang benar enggak percaya, yang keliru percaya. Itu namanya manusia. Termasuk saya, jangan ketawa loh. Saya juga gitu loh. Manusia itu aneh, Tuhan itu wonderful. Ya benar enggak? You are weird, I'm weird, God is wonderful. Listen carefully. Dua-dua W, tapi artinya sama berbeda. Weird itu aneh. Wonderful, itu ajaib. Saya bilang jangan tunggu saya. Nggak ada gunanya. Setiap hari tunggu, Yesus akan kembali kedua kalinya. Kalau saudara sudah siap untuk menghadap Tuhan, pasti menunaikan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kalau kita tidak begitu, setiap hari kita melewati hari sehari tanpa makna, arti. Dan kita ada kehilangan kekal. Hanya mendapatkan sesuatu yang kecil di dalam dunia, tapi yang apa? Yang sementara. Dan yang apa? Bahasa Indonesia kalau sementara itu?
Loh, orang Indonesia ajar saya dong. Saya ngajar kamu Inggris banyak gitu kok enggak ngajar saya Indonesia. Apa? Hampa. Ini masih guru Indonesia loh. Biarpun saya sudah lama dan jarang pakai bahasa Indonesia. Saya berjuang mengapa saya harus master Indonesian language in order that I can preach the gospel of the Lord to everyone. And that's my purpose and my destiny and my destination. Saudara, hari ini datang ke sini. Ingat firman Tuhan. Lupakan saya, lupakan apa yang saya ngomong. Jikalau ingat perintah Tuhan, Tuhan janji, Tuhan akan beserta saudara dan saya sampai kesudahan zaman. Pada suatu hari kita bertemu dengan Tuhan. Apa yang kita harapkan semua di dalam Tuhan. Karena He is everything to me. He is everything to me. I am nothing, but He is everything. Now listen carefully. We are nothing. Kita nggak ada artinya. Sementara semua. Tapi pada suatu hari bertemu dengan yang kekal, kita baru siuman. Apa yang kami pasrahkan, taati, dan lakukan akan tetap sampai selama-lamanya. Semua mengatakan, masih 3 orang yang ngomong, semua mengatakan, puji Tuhan masih ada 1 orang. 1 kali 3, 1, 2, 3. Mari bersatu dalam doa.